Shalom, saudara-saudaraku yang terkasih di Tuhan. Ya, kita boleh mengambil bagian yang terbaik. Ya, kita sudah mendengar bahwa Tuhan hanya ada baik, luar biasa baik. Hanya ada kebaikan yang Tuhan sediakan buat kita, yang Tuhan kerjakan buat kita. Semua mata-mata yang baik terjadi hari ini, apapun keadaan saudara, itu akan keluar dengan semua kebaikan Tuhan. Ya, dan kita sudah mendengar greater joy, sukacita yang besar karena seorang anak telah lahir, ya, sebagai baby, anak manusia, Yesus lahir. Sebagai putra dia diberikan, dia dikaruniakan kepada kita. Dan itu sukacita yang besar. Dan kalau Tuhan bilang sukacita dan kita terima, hidup kita ya penuh sukacita. Dan saudara tahu ya bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Nah, itu Mika keluarin ya, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Obat yang manjur artinya apa? Ya nggak ada side effect dan pasti sembuh. Itu manjur ya. Dan di Amsal 4 dikatakan itu memberikan hidup dan memberikan kesembuhan bagi seluruh tubuh kita. Artinya nggak ada kategori yang nggak bisa disembuhkan. Cuman hati yang gembira. Ya, studi-studi universitas tadi juga dibagikannya di Oxford, semua memberikan endorfin gitu, di boosting dan memberikan kesembuhan bagi setiap sel, jaringan anggota tubuh kita. Karena sebaliknya kalau mau penyakit ya stres. Ya, sebelum stres ya ketakutan. Belum ketakutan ya penghukuman. Itu akar yang terdalamnya. Dan kita nggak menerima itu semua lagi. Kita berkatakan bahwa hati nurani saya sempurna karena korbannya sempurna. Saya adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Juga tulang-tulang kita nggak kering. Semakin banyak umur, semakin kekuatan kita. Berlari tidak menjadi lesu, berjalan tidak menjadi lelah. Kekuatan baru, naik bukan turun, naik terbang dengan kekuatan sayap kasih karunia. Sayap Raja Wali itu. Ya, makanya dikatakan semangat yang patah, broken spirit itu semangat yang patah. Kalau orang yang gak punya Tuhan, gak punya Roh Kudus, ya broken spirit. Letih, lesu, stres, cemas, khawatir, patah harapan, putus harapan, patah semangat. Itu mengeringkan tulang. Ya, kalau ada orang-orang, ya saya nggak ngatain orang yang punya masalah osteoporosis atau masalah sendi atau apapun ya. Tapi ternyata itu yang mengeringkan tulang. Ya, hati yang gembira tentu tulang-tulangnya nggak kering, udah gitu aja. Dan sukacita gembira, sukacita sejati adalah waktu kita mendengar kabar baik, kabar sukacita. Yang percaya katakan amin. Tulang-tulang kita nggak kering. Mau umur berapa, makin disegarkan, makin dibundakan. Evergreen katanya. Amin. Ya, dan apa yang disampaikan hari ini kita tetap kita mau melihat apapun yang Tuhan kerjakan, Yesus kerjakan di ruang atas atau upper room yang sepanjang setahun ini kita dengar. Ya, kita di dalam posisi ruang atas, secret place of the Lord's Most High. Ya, ruang rahasia Tuhan Maha Tinggi di ruang atas, ya, posisi bersama Yesus, kedudukan bersama Yesus di samping Bapa. Nah, itu Yesus sebelum disalibkan ya di ruang atas itu melakukan 3 perkara yang akan kita selidiki, karena menjelang di kayu salib tentu ini yang utama yang Tuhan mau berikan sebagai murid-muridnya, yang Yesus kerjakan, supaya kita benar-benar pahami. Amin. Ya, mulai dari Yohanes 13 ayat yang pertama. Ya, Tuhan tuh mengasihi, benar-benar mengasihi murid-muridnya. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, karena Yesus disalib waktu Paskah, tepat waktu, tepat tempat. Ya, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Ya, artinya dia sudah mesti pulang.
Ya, sama seperti dia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikian sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Ya, kata-kata yang utama adalah dikasih sampai detik-detik terakhir. Ya, Allah adalah kasih, kita udah tahu. Sama-sama kan, Bapa saya adalah kasih. Dia tidak akan berhenti mengasihi kita. Kalau dia berhenti mengasihi, berhenti jadi Allah. Nggak mungkin. Amin. Ya, jadi saudara jangan meragukan kasih Bapak kepada saudara. Ya, orang lain dikasih, saya mah nggak begitu ceritanya, saudara. Ya, mau rasa nggak rasa, bukan soal perasaan kasih itu, tapi itu kebenarannya. Ya, dan selanjutnya apa yang dilakukan? Mereka sedang makan bersama di ruang atas, ya. Iblis membisikkan rencana pada dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Nah, Yudas mengkhianati Yesus. Ya, kita nggak cerita tentang dia, ya. Tapi tetap dikasih sebenarnya. Nanti kita lihat, ya. Tuhan Yesus juga tetap mencuci kaki, termasuk Yudas. Kalau dikatakan, kenapa tuh Yudas udah percaya Yesus, sekarang dia bisa hilang keselamatan? Pada waktu itu belum ada yang selamat, saudara, murid-murid Yesus. Ya, mereka murid, betul. Tapi kan mereka mengusir setan. Itu masih dalam konteks perjanjian lama. Roh Kudus yang mengerjakan. Karena Yesus belum mati di kayu salib. Amin. Ya, setelah Yesus mati di kayu salib, baru diembusi Roh Kudus. Lahir baru, keselamatan. Ya, jadi nggak ada urusan hilang keselamatan di sini. Memang mereka belum selamat karena Yesus belum mati di kayu salib. Sederhananya begitu. Ayat 3, Yesus tahu. Nah, ini lihat, ya, dengan segala pengetahuannya bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Bayangkan, ya, segala sesuatu, ya, segala sesuatu dalam tangan Yesus. Bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Ya, dia datang dari Bapa dan kembali kepada Bapa. Itu kebenarannya. Betapa dengan pengetahuan ini, posisi yang begitu luar biasa, segala sesuatu jagat raya ini, ya, miliknya. Apa yang dilakukan? Coba ayat 4. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya dan mengambil selai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. 5. Dan kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Saudara, melihat, ya, ini adalah pelayanan Yesus. Ya, dia raja, segala raja, memiliki segala sesuatu, dan hamba yang melayani. Sampai hari ini. Ya, di kitab Ayub dikatakan ikat pinggangnya tuh emas itu, ya, girded. Pelayan. Nah, ini amazing. Ya, dia tetap melayani kita, poinnya sampai hari ini. Itu, ya, karena melayani apa? Mencuci kaki murid-muridnya. Jadi stood down, tuh, ya, merendahkan diri. Bayangin, raja segala raja, Tuhan segala Tuhan tuh merendahkan diri. Karena dia harus mencuci bagian yang terbawah dari manusia ini, murid-murid ini. Kita juga. Ya, lowest place. Tapi nanti lebih rendah lagi di kayu salib memang. Ya. Dan dikatakan ayat 6, maka sampailah ia kepada Simon Petrus, kepadanya, Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku? Logika manusia nggak nyambung. Petrus merasa dia tahu bahwa ini adalah Tuhan, inilah raja segala raja. Minimal ini rabi buat dia. Guru. Tuhan. Kok mau merendahkan diri? Ya. Nggak masuk akal, saudara. Amazing grace. Kasih karunia yang supranatural. Makanya dibilang hyper peresio. Kasih Allah yang lebar, panjang, tinggi, dalamnya tidak terukur. Makanya agak sulit kan bagi banyak orang untuk menerima seperti ini. Nah, bagi kita rendah hati aja, udah terima aja. Karena menerima sesuatu yang amazing memang. Petrus bertanya. Dia responsif gitu. Karena kan mestinya seorang hamba memang. Jadi setiap kali orang di Timur Tengah berjalan dengan sendal,
berjalan di penuh pasir, ya kakinya melekat debu pasti. Dan di setiap rumah umumnya ada tempat pencuci kaki atau apa, buli-buli semua itu, ya. Dan yang melakukan adalah hamba. Dan ini Yesus. Saudara, kalau kita mendapat pewahyuan yang seperti ini, saudara melihat ya bahwa nanti kita lihat kan di Tuhan Yesus juga bilang, kamu nggak ngerti, Petrus. Ya, semua orang tahu kalau cuci kaki secara fisik. Tapi arti simboliknya itu apa? Arti rohaninya itu apa? Ayat 8. Apa yang aku perbuat engkau tidak tahu sekarang, tapi apa yang engkau akan mengertinya kelak. Ya. Jadi kalau cuman bukan arti simbolik, cuci kaki yang dilakukan oleh hamba, semua juga tahu. Mereka lihat, mereka tahu itu tugasnya seorang pelayan, hamba. Ya. Makanya kenapa Yesus melakukan itu? Mengertinya kelak itu kata kuncinya. Ayat 8. Kata Petrus kepada yang kau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Nah, Tuhan mereveal, ya, mewahyukan. Ya, karena ketidaklayakan manusia disuruh kasih karunia, sulit nggak? Sulit. Kenapa? Ngerasa tidak layak. Ya iyalah. Memang kita nggak layak. Karena saudara dan saya tidak layak. Kalau merasa layak, justru nggak qualified. Karena nggak layak, jadi qualified. Itulah paradoksnya. Ulangi ya. Kalau orang merasa, oh saya udah benar, saya udah bersih, saya udah suci. Kita nggak perlu Yesus. Nggak perlu juru selamat yang mati di kayu salib untuk membasuh dosa kita dengan darahnya. Tapi kalau kita tahu bahwa kita orang berdosa dan butuh juru selamat, dan itu sudah terjadi, kita menerima dia untuk diperdamaikan dengan Bapa. Itulah unmerited favor. Kasih karunia yang tidak layak kita terima. Itulah kita qualified. Orang berdosa. Karena Yesus mati buat orang berdosa. Kalau untuk orang benar, kalau orang merasa benar, ya nggak qualified. Sulit ya. Nah, banyak orang jadi dibodohin sama musuh juga. Ya, pertama dia bilang dia tahu orang berdosa, dia terus dibilang ya kalau gitu kamu layak kan, kamu qualified karena kamu orang berdosa, karena Yesus mati untuk orang berdosa. Sekarang dosa kamu sudah diampuni semua, dihapus. Dia bilang nggak bisa lagi, balik lagi. Saya bertemu berapa banyak orang balik lagi nggak bisa jadinya. Oh nggak bisa, kita harus berbuat baik. Masuk kita lagi berbuat jahat, kita mati masuk surga, nggak masuk akal. Itulah yang saudara dan saya terima dengan rendah hati sebenarnya. Diwahyukan. Ya saudara bersyukur saudara bisa memahami hal ini. Karena kenyataannya akhirnya. Karena sistem dunia, sistem agama tidak akan bisa mengerti hal ini. Nggak nyambung sama sekali. Masa orang nggak bikin dosa, nggak buat dosa, nggak ada dosa. Di dalam dia tidak ada dosa. Pada dia tidak ada dosa, tapi jadi dosa. Oh, nggak masuk akal. Masa dia Tuhan ditelanjangi jadi dosa? Nggak bisa. Kalau udah berhenti di situ ya berhenti udah. Tapi firman-Nya katakan apa? Dijadikan dosa karena kita, supaya kita dijadikan kebenaran Allah di dalam Kristus. Saudara harus menerima dengan iman. Itulah kebenaran iman. Itulah kebenaran hadiah. Itulah kebenaran yang sebenarnya. Jawab Yesus, jika aku tidak membasuh engkau tidak mendapat bagian. Nah, bahasa Indonesia dalam aku, in me. Seolah-olah kalau dia nggak mau dicuci kakinya, keselamatan dia nggak ada. Dia udah selamat kalau terima Yesus kan. Tapi with me, berjalan dengan Tuhan, satu kuk dengan Tuhan, dipimpin oleh Tuhan, led by Holy Spirit. Di dalam segala aspek kehidupan kita, juga di dalam pelayanan tentu saja. Daily walking, ya, berjalan hari-hari kita. Kita dibersihkan dengan apa? Dengan firman. Kenapa? Kita sudah bersih. Bisa nyimpang dikit nggak ke Ibrani 10 ayat 14? Kita lihat dulu ya. Sebab oleh satu korban saja, yaitu Yesus,
Ia telah menyempurnakan. Tuh, katakan sama saya, sempurna. 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 Dan selama-lamanya, continue, berkelanjutan selama-lamanya. Mereka yang ia kuduskan. Jadi kita dikuduskan oleh darah Yesus once and for all, sekali dan untuk selama-lamanya sempurna. Tapi daily walking, perjalanan hari-hari kita tadi yang berjalan, ya, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, TV, sosmed, ya, film atau apapun sekeliling kita, itu bisa menjadi debu yang melekat, ya, ke mind kita, bahkan ke kepikiran kita, ke emosi. Jadi inner struggle. Jadi bukan soal boleh apa nggak boleh, boleh apa nggak, bukan, saudara. Kebul, debu. Dan iblis makannya debu, kita udah dengar, ya. Ular itu merambat di perutnya, makannya debu, tanah. Kanaan itu namanya wallowing in the dust, ya, berkubang di debu, musuhnya Israel. Ya. Jadi izinkan Yesus untuk membasuh kaki kita dengan firman Kristus, dengan firman. Kembali ya tadi ke Yohanes. Ya, kata Petrus padanya, oke, ya. Tidak dapat, ayat 9. Kata Simon Petrus kepadanya, Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tapi juga tangan dan kepalaku. Nah, ini berlebihan. Ya. Makanya tadi ada Ibrani 10 ayat 14. Sudah bersih, makanya Yesus bilang, dengan darah. Nah, itu yang Yesus jelaskan. Memang Yesus ya selalu bicara di atas, ya, di atas ruang dan waktu. Ya, kita harus menangkapnya secara pewahyuan yang benar. Ayat 10. Kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, bath, ya, kita sudah mandi dengan darah, kan ia tidak usah membasuh diri lagi, ya, nggak usah membasuh mandi lagi gitu penuh, selain membasuh kakinya, ya, wash his feet, karena ia sudah bersih seluruhnya. Kita adalah kebenaran Allah di dalam Kristus, itu absolut mutlak, saudara. Kalau debu-debu itu melekat, menjadi beban pikiran, menjadi penyakit. Karena iblis yang makannya di situ. Kita udah bersih, betul. Makanya waktu kita berkatakan saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus, kita memperkatakan firman, air itu. Ya, jadi kalau sheep jatuh ke kubangan, sheep apa? Domba jatuh ke kubangan, nggak jadi babi lagi gitu. Atau kupu-kupu jatuh ke sampah, nggak jadi ulat lagi, saudara. Tetap kupu-kupu. Ya terbang lagi harusnya. Ya. Tapi nature-nya domba bukan di lumpur. Ya, nggak suka dia. Ya, jadi nggak usah takut kalau kita lahir baru. Babi sudah jadi domba, atau apa? Babi sudah jadi kucing. Kucing nature-nya nggak mau ke tempat kotor. Sudah, Tuhan sudah taruh. Kita adalah ciptaan baru. Nah, itu kita harus dengar. Tapi kenapa kita nggak berkubang? Karena firman Tuhan itu membasuh kita. Jadi yang pertama, benar-benar kita mau, ya, dilayani oleh Yesus melalui firman-Nya setiap hari. Ya, kita makan roti hidup, air hidup, nafas hidup. Kita bilang, Tuhan, saya menerima pelayananmu. Kita harus mau terima. Jangan seperti Petrus menolak awalnya memang. Karena nggak paham. Karena pemahamannya masih pemahaman dunia, sistem dunia. Tapi kalau pemahamannya pemahaman roh, kita terima pelayanan Yesus. Amin. Ya, 2 Petrus 2 ayat 22. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Peribahasa dunia katakan apa? Anjing kembali kepada muntahnya. Ya. Ya, pencinta anjing jangan marah, ya. Memang anjing itu begitu. Dia muntah, dia makan lagi. Jorok, ya. Ya. Nah, itu dan babi yang mandi kembali kepada kubangannya, ke kubangan, karena nature-nya begitu. Tapi kita, kalau orang bilang,
tuh babi, kamu anjing. Kita bukan anjing, kita bukan babi. Sama-sama katakan, saya bukan anjing, saya bukan babi. Amin. Saya anak domba Allah yang dipelihara. Maksudnya dengan gembala yang baik, anak dombanya Tuhan Yesus. Kita anak. Ya, jadi kalau ada orang nakut-nakutin juga dengan Matius 7 tuh, kalau apa, tuh, aku tidak mengenal engkau. Yaitu babi, anjing. Bukan kita, saudara. Saudara jangan mau digentarkan sama yang gitu-gitu. Ketika saudara percaya Yesus lahir baru, saudara ada domba yang punya gembala, yaitu Yesus. Ya, kita anak. Kita ditaruh di dadanya. Jadi jangan mau dikategorikan anjing dan babi lagi. Gak mau. Amin. Makanya lahir baru, percaya Yesus. Ya, saya ini adalah kebenaran Allah dalam Kristus, itu posisi. Amsal 28 ayat 1. Orang fasik lari walaupun tidak ada yang mengejarnya. Ya, kalau orang fasik di luar Yesus, ya selalu parno dia. Nggak ada yang ngejar aja dia takut. Takut ini, takut itu, takut ini, takut itu, takut ini, takut itu. Jadi kalau orang Kristen takut ini, takut itu, takut ini, takut itu, biasanya ditakut-takutin, ditipu. Atau memang dia belum lahir baru kalau gitu. Cuman ikut-ikut aja ke gereja, mungkin diajak temannya. Masa gitu Pak? Iya. Coba aja saudara dengar firman, kebenaran saudara perkatakan, saudara penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan sukacita. Persoalan di keliling saudara nggak bisa membunuh saudara, nggak bisa membuat saudara dan saya hancur. Itu hanya di luar. Kita berkatakan aja, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Ya, Yesus kaya, punya langit di atas langit, tadi kita dengar. Bumi dengan segala isinya. Rela jadi miskin, ditelanjangi di kayu salib. Supaya saya yang miskin menjadi kaya karena kemiskinannya. Saudara kaya. Tuhan berikan saya Kanaan, tanah yang berlimpah susu dan madu. Saudara nggak mungkin kelaparan. Saya mewarisi dunia di dalam Kristus. Kesehatan, kemakmuran itu bagian saya. Gandum terbaik, saya sering bilang ya. Roti dari Tuhan. Jelai. Makan, tidak perlu berhemat. Dan saya nggak mungkin lari dengan siapa yang kita takutkan lagi. Kita punya bapak. Burung aja nggak khawatir punya bapak. Kasih makan sama bapak. Bunga bakung di ladang aja nggak perlu khawatir akan pakaiannya bahkan. Saudara didandani. Nah inilah, tetapi orang benar merasa aman seperti singa muda. Ya. Feel-nya tuh dia raja. Singa muda itu. Raja segala binatang kan, raja hutan. Ya rajanya gitu. Lion King. Ya. Dia merasa aman. Nggak ada yang berani lawan dia. Ya bold. Makanya waktu Daud keluar dari padang pengembalaan 2-3 ekor domba ayahnya, keluar itu dengan penuh dengan firman. Dia memuji menyembah Tuhan. Dia hanya dengar firman. Dia lihat Goliat. Seluruh Israel takut semua. Karena dia lihat Goliat. Dia dengar perkataan Goliat. Daud lihat tuh Bapak. Dia dengar perkataan Bapak. Air hidup tadi. Boldness, saudara. Punya keberanian yang berkata bahwa engkau datang dengan pedang dan tombak. Aku datang dalam nama Allah Israel yang kau tantang itu. Saudara, itu sesimpel itu, saudara. Ya. Ketika kita meeting, ketika kita bertemu orang, ketika kita berhadapan dengan apapun, kita berkatakan, saya lebih daripada pemenang di dalam Kristus. Saya adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Segitu mudahnya, saudara. Amin. Ya, ini bukan motivasi pompa-pompa diri. Ini bukan tentang tekad upaya manusia, bukan, saudara. Ya udah pokoknya kita kuat-kuatin, bukan. Kalau motivasi itu kurvanya tinggi, dimotivasi terus turun, nol.
Tapi dengar air hidup yang mengalir, ya, menjadi mata air yang membersihkan semua debu-debu, yang semua beban-beban di pikiran juga, di soul kita, di jiwa kita. Dan kita sadar gitu, ketika kita dengar firman kebenaran seperti ini, kita bangkit kan, terus kita fresh gitu. Terus kita kok jadi nggak takut lagi ya, nggak khawatir lagi dengar perkataan itu ya. Terus jangan khawatir. Kadang-kadang orang khawatir, aduh, kalau saya nggak punya pikiran, atau mungkin istrinya atau suaminya bilang, kok lu nggak punya pikiran sih? Kok lu nggak stres sih? Kayaknya kalau stres itu baru ada jalan. Enggak, saudara. Ketika saudara rest, ketika saudara tenang, tapi tenang dengan dasar yang benar kan? Saya selalu bilang legal standing yang sah sudah diselesaikan di kayu salib dengan understanding pewahyuan yang benar. Nah, tiba-tiba jalan keluar begitu aja keluar. Solusi begitu aja. Nyata, hikmat begitu aja keluar. Ya, jadi hal yang pertama di ruang atas, Tuhan ingin membersihkan kita dari debu. Ya, debu itu ya sekali lagi, ya termasuk hal-hal yang kita lihat, termasuk hal-hal yang kita dengar, dikhawatir-khawatirin, ditakut-takutin. Terus kita lihat kondisi luar, Yesus bilang, makanan gua nih. Ya. Jadi di ruang atas Yesus membuat kita sama-sama kan tidak bisa ditelan. Undevourable and devourable, ya. Dikatakan kita di ruang atas tidak dapat ditelan. Musuh-musuh ditaruh di bawah kaki kita ketika kita rest, duduk. Memang nggak masuk akal secara sistem dunia. Jadi perdebatan, dikata-katain orang mungkin. Tapi kalau saudara firm, bukan santai wae tapi nggak ada dasar, bukan. Cuek aja tapi nggak ada dasar, bukan. Saya adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Kata di dalam Kristus aja tuh udah mengandung arti apa yang Yesus punya di dalam Kristus. Semua apa yang Yesus punya tadi ya, itu milik kita. Tenang dong Pak Melki. Ya bukan tenang lagi, ya tenang. Wah, kalau tenang-tenang gitu bahaya. Nanti tiba-tiba dilindas. Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Beda kalau tenang-tenang nggak punya Yesus. Ya bedain, saudara, bedain yang begitu. Ya tenang-tenang, orang juga tenang-tenang aja, tahu-tahu hancur hidupnya. Bukannya, dia mah nggak punya Yesus, saudara. Saudara tenangnya dari surga, backup surga, supply surga, heavenly. Ya, pikiran kita nggak kebul dengan debu kotoran itu. Ya, apapun yang kita alami kita tidak bisa ditelan, sama-sama kita tidak bisa ditelan iblis. Ya, hanya dengan izinkan dia membasuh kaki kita. Apa itu Pak Melki? Firman. Yang kedua, di ruang atas dikatakan Yohanes 16 ayat 24. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu apapun dalam namaku. Minta, saudara, sekarang. Minta. Ask. Minta. Mintalah tuh. Maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Minta, kenapa? Karena Tuhan mau kita sukacita. Sama kan Bapak saya mau saya sukacita. Yang murung, sedih, kenapa? Punya duit. Murung, sedih, kenapa? Stres. Banyak beban. Murung, sedih, kesinggung, marah. Kenapa? Banyak pikiran. Padahal bisa dilempar semua sama Tuhan. Bukan urusanku, urusanmu Tuhan. Dan itu firman, bukan sekali lagi ya, ini jangan disamain dengan gini. Orang nggak punya Yesus terus berbuat gitu, hancur. Iyalah. Kita punya Yesus, kita berdiri di atas batu karang gitu. Kita terima, sama-sama kan kita terima. Kenapa lu? Kan butuh duit kan? Kenapa nggak stres? Ya saya terima, Bapak saya kaya. Punya langit di atas langit, bumi dengan saya, punya Bapak saya. Rela lah gitu Bapak saya yang kaya itu adalah jadi miskin. Supaya saya yang miskin jadi kaya karena kemiskinan. Kita berani memperkatakan itu, bukan sombong, saudara. Itu firman, itulah yang membasuh. Iya, kok hati saya tenang ya dengar begitu ya. Sama saudara, apa yang kita alami di dunia ini sama semua.
Minta. minta dikatakan ya. Ask tuh. Minta yang besar bahkan. Aduh Pak, asal ada makanan cukup deh. Tanggung amat, minta aja yang besar. Tuhan minta tabungan juga Tuhan. Kenapa? Karena dia mau kita sukacita. Bapak mau kita bersukacita. Sama-sama katakan. Ya, kalau dunia maunya gini, jangan minta yang besar-besar, nanti kecewa. Saya sering digituin. Pak Melki ngomong besar-besar, absolut mutlak, surga-surga. Di awang-awang tuh Pak Melki. Nanti orang kecewa loh. Nanti lihat jemaatnya habis kecewa semua. Itu karena dia nggak percaya punya Bapak yang besar. Yang berkata minta supaya penuh sukacitamu. Ya Bu, ya pantesan dia nggak dapet gitu aja. Atau sebaliknya, jangan minta besar-besar, nanti sombong. Jadi orang Kristen nggak boleh minta yang besar, nanti sombong katanya. Kita gimana mau sombong? Kita terima semua dari Bapak, kita dengan kesadaran penuh. Ya, mau yang punya anak, minta anak. Yang punya rumah, minta rumah. Yang punya mobil, minta mobil. Ya, itu namanya 100% bergantung, bersandar pada Yesus. Bahkan yang kecil-kecil, boleh nggak? Boleh, minta. Kalau itu penting buat saudara, penting buat Bapak, buat Tuhan. Dia Bapak saya. Lihat aja itu orang tua kan. Maksudnya kalau penting buat anaknya, penting buat dia. Minta lagi, minta lagi. Jangan stop, saudara. Saya selalu bilang, ya, jangan stop. Jangan nyerah. Jangan melepaskan hope atau kepercayaan. Minta. Ya, miliki pikiran surga tuh. Saudara adalah warga negara surga. Jadi yang pertama, berikan diri kita dibersihkan dengan firman. Segar saudara, hidup saudara sehat. Kemudian minta. Minta bukan kayak Tuhan, wah Tuhan segan beri. Bukan, minta dalam namaku. Ya, beda-beda lah. Beda apa ya, bukan gayanya gaya pengemis gitu, bukan. Minta-minta, bukan. Bapak terima kasih, saya sudah terima kesembuhan. Bapak saya terima kasih. Saya terima kekuatan Kristus. Umur panjang dengan kenyang. Minta sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Amin. Ya, yang ketiga, Yohanes 15 ayat 4 dan 5. Tinggal. Ini di ruang atas Tuhan sampaikan. Tinggal katanya. Tinggallah di dalam aku. Abide in me. Tinggal. Ya, itu intimacy. Kita di dalam Yesus. Ya tinggalnya gimana Pak? Nanti kita lihat ya. Kita terusin dulu. Ini tentang perumpamaan anggur ya. Anggur pokoknya, ada pokoknya, ada carangnya. Jadi anggur tuh nggak punya batang. Dari pokok langsung carang. Dan jadi pohon menggantung kan. Ya, aku di dalam kamu. Tuh tinggal. Ya, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal, ya abide pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Tinggal, saudara. Pak, sekarang saya mau nih tinggal nih. Apa yang membuat saya lepas dari pokok? Ya Galatia 5 ayat 4 bilang, kalau kamu mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat, kamu lepas dari Kristus. Kamu hidup di luar kasih karunia. Kamu fallen from grace, bahkan jatuh dari ketinggian kasih karunia. Kalau itu ranting dari pokok, putus aja 1 mili aja. Sari-sari makanannya kan nggak ngalir. Caranya lepas gimana? Caranya lepas mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat. Caranya tinggal gimana sebaliknya? Ya hidup di bawah kasih karunia. Terima kasih karunia. Terima kelimpahan kasih karunia. Kebenaran hadiah. Terima lagi kebenaran hadiah. Terima lagi kebenaran kasih karunia. Kelimpahan kasih karunia. Kebenaran hadiah. Kebenaran hadiah. Kamu reign in life. Berkuasa dalam itu. Berbuah itu namanya. Kita baca ya ayat 5-nya terakhir. Diulang lagi. Abide lagi. Ya akulah pokok tuh. Akulah pokok. Akar tuh pokok. Yesus. Kamulah ranting-rantingnya, langsung nyambung. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, diulang lagi. Abide, abide, abide. Berbuah banyak. Kenapa?
Karena ranting nggak bisa berbuah sendiri kan, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Si ranting nggak bisa dapat berbuah sendiri. Tapi Pak, kalau nggak berbuah dipotong tuh, diangkat saudara. Airo, ya itu ayat 2-nya, kita nggak sedang bahas hari ini. Tapi nggak apa-apa, kita diingatkan lagi. Nggak ada kita bisa ditakut-takutin. Kalau saudara bisa ditakut-takutin, bisa dibuang tuh, melekat tapi dibuang karena nggak berbuah. Harus berbuah dari ngeden sendiri. Lah, ayat 5-nya dibatalin dong sama orang ngomongan begitu. Banyak kan orang kepercayaan lebih begitu. Jadi berbuah itu tanggung jawab si ranting. Tanggung jawab si ranting hanya melekat, abide. Tanggung jawabnya apa abide itu? Ya jangan hidup mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat. Kok jadi tanggung jawab saya? Itulah pilihannya. Ya, ketahuilah kita in Christ, Christ in us. Dalam keadaan apapun, ya, stay there. Bukan perasaan, feeling kayaknya Tuhan ninggalin gue deh. Kayaknya saya jauh dari Tuhan. Enggak, posisi. Ya. Maka perasaan itu akan pulih. Posisi dulu. Jangan rasa-rasa dulu. Ya, iman, emunah tuh. Ada bahasa Ibraninya enggak emunah? Iman, percaya. Jadi kebenaran iman tuh ya, emunah. Bacanya di kanan, ke kiri ya. Alef, mem, nun, hey, ada grace. Alef, mem, nun artinya apa? Next. Amen. Tuh. Amen plus hey. Grace. Jadi kalau saudara dengar gini jangan apa iya apa enggak. Oh, Tuhan mengasihi. Oh, apa iya apa enggak. Amin. Udah gitu aja. Kenapa? Ada yang Tuhan sudah bayar untuk kita diperdamaikan itu. Untuk kita menerima semua itu. Makanya kita di dalam Yesus. Apa sih artinya di dalam Yesus, Pak Melki? Artinya apa yang Yesus punya ya kita punya. Namanya juga di dalam Yesus. Abide in me. Amen. Grace. Hey. Ya jangan. Jadi saya bilang aja sederhana, saya mau Tuhan alami kasih-Mu. Ya, saya aminkan Tuhan, saya tinggal di dalam Engkau di dalam saya. Amin untuk grace-Mu. Ya, saya mengalami hadirat-Mu. Keadaan buruk apapun tidak bisa membunuh saya. Nggak bisa mengambil apa-apa dari hidup saya. Sudah dengan perkataan saudara sendiri deh. Bebas. Ya. Jadi waktu kita abide, ayat 7-nya bilang apa? Tadi Yohanes 15. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, abide in me, dan firmanku tinggal di dalam kamu. Tadi ya dicuci kaki dengan firman. Mintalah, balik lagi tuh. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Supaya penuh sukacita ya tadi di ayat yang lain. Minta. Dalam satu ayat ini jelas semua. Abide. Cuci kakinya, minta. Nah, jangan minta yang kecil, minta yang besar. Karena posisi kedudukan ciptaan baru. Ayat 9, tinggal lagi dikatakan. Seperti Bapa mengasihi aku, telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggal di mana? Tinggallah di dalam kasihku itu. Jadi kalau orang tanya, tinggal di dalam kasih apa? Kasih karunia, saudara. Mau tinggal di dalam kasih gimana? Karunia, kasih yang cuma-cuma. Kalau Tuhan bilang, tinggal dalam kasihku. Ya tinggal di bawah kasih karunia. Nggak mau keluar? Nggak mau. Orang mau bilang sesat kek? Mau bilang bodoh kek? Mau dibilang seenaknya nanti hidupnya? Mau apa? Sudah kenyang deh digituin orang. Padahal udah baik nih hatinya. Bukan sombong. Mau memberitakan kasih karunia. Memberitakan kabar baik. Tapi ditentang sendiri, seolah-olah nggak bisa Pak Melki. Nah, nanti orang seenaknya. Nggak bisa Pak Melki. Nanti orang berbuat ini, berbuat gitu. Dia nggak pernah lihat bahwa
Tinggal dalam kasihnya. Kasihnya itu yang mengubah kita dari dalam keluar. Kasihnya itu yang luar biasa, itu yang membuat kita hidup mulia. Nggak bisa lihat, saudara. Itulah makanya kita harusnya dengan sangat-sangat sadar, bersyukur. Kok saudara bisa lihat? Kok saudara bisa paham? Kok saudara bisa terima? Tinggal-tinggal doang. Kalau orang ngajakin keluar lagi, dicampur-campur, nggak mau. Gitu aja. Nggak mau aja, ngotot. Kalau saya sih gitu udah. Mau marah-marah deh. Nggak mau. Ya, karena itu jadi saya lagi, bukan Yesus. Tinggal di dalam kasihku itu. Maka kamu reign in life. Yang percaya katakan amin. Ya, yang terakhir, yang terjadi di ruang atas. Jadi udah jelas ya, dibersihkan dengan firman, minta yang besar, ya tinggal, abide. Yohanes 17 ayat 1 sampai 5. Tuhan Yesus saja doa buat dirinya sendiri. Kita berdoa. Berdoa itu adalah Lord, I cannot but you can. Demikian kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Ya. Yesus saja berdoa Tuhan mempermuliakan dirinya dalam dirinya. Ya, baru berbuah lah gitu ya. Sebagai manusia. Ayat 2. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Sekali lagi diulang ya, kuasa atas segalanya. Demikian pula ia telah memberikan hidup yang kekal. Sama-sama katakan hidup yang kekal. Buat apa Pak hidup lama-lama, hidup kekal? Kalau menderita, kalau sengsara, kalau miskin. Ya makanya Tuhan gak memberikan hidup yang itu. Kelas rendahan, bukan hidup yang kekal. Zoe. Kepada semuanya, semua yang telah engkau berikan kepadaku. Siapa? Orang yang percaya kepada Yesus. Tuhan berikan hidup yang kekal. Kalau Tuhan berikan hidup, jangan mau ada siapapun yang mau menipu saudara. Oh, Tuhan juga matiin, Tuhan juga izinkan penyakit, Tuhan juga kasih kecelakaan. Enggak mau. Enggak bisa Melki, enggak bisa, saya enggak mau. Bapak saya enggak begitu, Bapak saya hanya baik. 2, 3. Inilah hidup yang kekal itu. Saudara kalau ditanya, apa hidup yang kekal? Inilah Tuhan katakan, yaitu mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Satu-satunya. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Kalau saudara dan saya mengenal yang seperti kita dengar hari ini, Injil kasih karunia, kabar baik yang seperti ini, so itu benar-benar mengenal Yesus, mengenal Bapa. Kok begitu yakin Pak Melki? Kalau gitu yang lain sesat gini-gini. Saya nggak mau menghakimi siapapun. Yang saya tahu, iblis berusaha membodohi orang-orang Kristen supaya dia percaya salah, supaya hidupnya salah. Kalau kita percaya benar, hidup kita pasti benar. Absolut mutlak, absolut mutlak. Ya sudah bayar. Ayat 4. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi. Dengan jalan menyelesaikan tuh. Dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang telah kau berikan kepadaku untuk melakukannya. Tuhan dimuliakan dengan Yesus berkata, it is finished. Ya saudara, kurang apa yang Yesus sudah bayar, yang Bapa sudah sediakan buat saudara dan saya. Ayat 5. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Semua di hati Yesus dalam doanya adalah tentang kemuliaan Bapa. Bapa dipermuliakan. Melalui apa? Melalui hidupnya. Saudara, kita mempermuliakan gimana? Melalui menerima. Ya, dia pergi ke salib mempermuliakan Bapa, menyelesaikan pekerjaan itu mempermuliakan Bapa, dan saudara yang terima. Jadi kalau orang mempermuliakan Yesus dengan gak mau terima, merasa gak layak, merasa ngomong gini-gini seolah rohani, tapi upaya lagi sendiri, itu namanya menghina, saudara. Tapi orang emang sulit. Saya katakan sulit karena saya bertemu dengan orang-orang kok susah banget ya terima karya Yesus yang sempurna, selesai, lengkap, sudah terlaksana. Ya gak bisa gitu Pak Melki, gak bisa gitu gimana?
Bilang sama Yesus tuh nggak bisa gitu gimana. Nah kemudian Yesus juga pergi berdoa untuk murid-muridnya ya, dan orang-orang percaya, yaitu kita. Yohanes 17 ayat 20-nya. Dan bukan untuk mereka saja aku berdoa, maksudnya murid-murid yang waktu itu ya, rasul-rasul, tapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberita mereka, kita. Ayat 21, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau. Satu itu di dalam, ya, hanya di dalam Kristus kasih karunia, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Nah, dunia akan lihat. Tunggu aja waktunya. 22. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan. Tuhan udah berikan. Saudara mau terima nggak? Yang kau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Glory, kemuliaan. Hidup mulia, saya selalu bilang. Hidup berkualitas Yesus. Tubuh berkualitas Yesus. Tersedia. Telah memberikan. 23. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku. Udah di dalam. Kita di dalam. Kita udah aman. Yesus di dalam kita sebagai hikmat, kebenaran, kekudusan, penebusan, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu Dia, ya. Waktu sudah bulat sempurna, Yesus nampak, kemuliaan Tuhan nyata dalam hidup kita. Dunia akan lihat bahwa engkau telah mengutus aku, bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Tentang kasih. Terus, ya Bapa, aku mau, dia berdoa ya Yesus, dimanapun aku berada, mereka juga bersama-sama dengan aku. Kenapa mereka berdoa begini? Padahal Tuhan berkata, I never leave you nor forsake you. Tidak akan pernah mungkin meninggalkan mereka, melupakan mereka. Tapi itu tuh, kalau orang ya dikadalin, mengharapkan kebenaran aja dari hukum Taurat, tepas, saudara. Mereka yang telah kau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku, dan yang telah engkau berikan kepadaku, sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Kita hanya memandang kemuliaan Tuhan. Kita diubahkan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Memandang apa sih Pak Melki? Ya terus lihat firman Tuhan. Dengar firman Tuhan. Kita memandang dengan telinga nih. Balik lagi, dengar Injil, kabar baik, yang gak dicampur-campur, yang gak dicampur aduk, yang gak bikin bingung, Babel. Entar selamat, entar belum tentu selamat, entar selamat, entar hilang keselamatan, entar selamat, entar suruh pikul salib lagi, entar sukacita, entar menderita. Itu bingung, saudara. Ya tapi kan benar Pak Melki, ada menderita karena Kristus. Itu menderita karena saudara percaya kepada Kristus. Tadi dikata-katain itu nggak ada artinya dengan kemuliaan yang kita miliki, yang diberikan. Tuh orang hyper grace tuh. Itu tuh orang yang sekali percaya tanpa percaya. Ya tetap aja nggak bisa apa-apa. Karena kita mayoritas, mereka yang minoritas. Kita bersama Yesus. Itu yang saya selalu katakan. Itu kebenaran. Bisa apa? Nggak bisa apa-apa tuh gue lihat. Walaupun badannya gede. Lawan Daud yang kecil. 25. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal engkau. Tuh ya. Jadi kalau kita dibenci itu, menderita karena dibenci, karena nggak kenal begitu aja. Tapi aku mengenal engkau, dan mereka ini tahu bahwa engkau telah mengutus aku. Ya, kita tahu bahwa Yesus itu adalah anak domba Allah yang diberikan buat kita. 26. Balik lagi kepada kasih ya. Dan aku memberitahukan namamu kepada mereka. Tuh saudara ya, ini bicara nama. Saudara, saya ulang-ulang. Kalau orang tanya, siapa nama Allahmu? Yesus. Bapa. Ya Bapa kan status kedudukan, bukannya nama. Nama. Namanya Bapa. Makanya ya Aba, ya Bapa. Aku telah memberitahukannya, supaya kasih yang kau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Udah bolak-balik. Di dalam kita di dalam dia, kita di dalam dia. Kasih Bapa.
Udah bolak-balik tuh kita itu dibungkus dalam kasih karunia. Amin. Ya, itulah saya nggak panjang lebarkan perenungan kita malam hari ini. Ya, begitu banyak ya Bapak itu yang mengejar anak yang hilang, bahkan liatin dari jauh itu kasihnya. Ya, udah ketemu, dikejar, dilari, angkat dasternya kali kalau di Timur Tengah ya, lari, malu-maluin, meluk, nyiumin, anak bau babi gitu karena dari kandang babi. Kasih jubah, dikasih jubah terbaik, bukan hanya jubah, kasih cincin, dikasih sandal untuk masuk ke rumah, dipestain, dipotong lembu. Gemukan itulah gambaran yang, wih, ini mah udah keterlaluan nih kasihnya nih. Kasihnya yang apa tuh dibilang, berlebih-lebih gitu. Overwhelming. Nggak masuk akal. Makanya bagi kita terima aja. Kita dengar lagi, terima aja. Ya, udah begitulah kebenarannya yang memerdekakan saudara. Saudara terima, amin. Dia mendengar di rekaman YouTube, saudara berkata, saya mendengar tentang kasih Bapa. Ya, bagaimana dia mau mencuci kaki kita, melayani kita terus dengan firman. Ya, memberikan kita perintah, bahkan minta supaya penuh sukacitamu. Ya, abide, tinggal, dan kasihnya yang begitu luar biasa, lebar, panjang, tinggi, dalam yang ukur. Tapi saya belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Inilah waktunya saudara untuk ikuti saya berdoa. Katakan begini, Tuhan Yesus yang Maha Mulia, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya bahwa Engkau telah mati bagi semua dosa-dosa saya, dibangkitkan karena pembenaran saya, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan mendudukkan saya bersama-sama dengan Yesus di surga. Surga adalah rumah saya. Saya adalah anak yang paling dikasihi. Saya terima semua berkat di dalam Yesus, dan Yesus di dalam saya. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Sudah diberkati? Ya, saya menyampaikan juga ikut diberkati. Dan kita persiapkan perjamuan kudus kita pada malam hari ini. Ya, sudah kita dibasuh dengan air yang jernih, kita diseka dengan kain lenan halus yang putih bersih, supaya fresh benar-benar ya. Dengan melalui perjamuan kudus kita diingatkan bahwa pada malam Tuhan diserahkan, Tuhan mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkan, dan berkata, inilah tubuhku, diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita diingatkan lagi bahwa tentang kematian Tuhan sampai Tuhan Yesus datang. Tubuhku benar-benar makanan, kata Yesus. Darahku benar-benar minuman. Kita diingatkan lagi, benar-benar benefit tuh, keuntungan yang Tuhan berikan. Nggak tubuh Kristus diremukkan, ya, hancur-hancuran, supaya kita utuh, sukses, utuh, berkemenangan, tanpa susah payah. Ditikam, keluar air dan darah, supaya dosa dan saudara saya hapus semua. Masa lalu, masa kini, masa depan. Taken away, ya, selama-lamanya. Nggak ada urusan dengan dosa. Dicambuk, tersingkap tulang-tulangnya, menanggung sakit dan penyakit kita, kelemahan kita. Oleh bilurnya kita sudah sembuh. Dibakar, digantung antara bumi dengan langit. Kutuk, murka, kemiskinan, kegagalan, semua yang buruk diserap habis oleh Yesus. Nggak ada sisa buat saudara saya. Kita tinggal rest aja, bersandar, bergantung pada kemurahan kebaikannya di dadanya. Dan berkata, Tuhan Yesus, bagaimana Engkau di surga, layak terima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan berkat. Demikian saya di bumi sekarang ini. Sehat, kuat, segar, dibudahkan, energik, dinamis. DNA Kristus, Zoe Life, Zoe Kosmos dalam setiap sel, jaringan anggota tubuh kita. Seperti pohon yang Tuhan tanam di tepi aliran air, merambatkan akarnya di tepi batang air, menghasilkan buahnya pada musimnya, tidak layu daunnya. Apa yang kita perbuat prosper, berhasil, beruntung, good sukses. Orang benar itu ditanam di bait Tuhan, ya, bertunas di bait Tuhan, ya, ditanam di pelataran Tuhan.
Orang benar itu seperti pohon korma, seperti pohon aras di Libanon. Masa tua tetap berbuah, gemuk segar. Makan daging Kristus, pakanannya, kekuatannya, dadanya, kasihnya, roti malaikat, roti pemenang, roti hidup, mana surgawi, hukum roh yang menghidupkan, yang memerdekakan kita dari hukum dosa, hukum maut, semua dimerdekakan kita dari hal-hal kutukan itu. Saudaraku yang kekasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ada persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Makan dalam nama Tuhan Yesus. Kepala sehat, Kristus, tubuh sehat. Kita daging Kristus, tulang Kristus. Ya, katakan anggota tubuh saudara. Yang mata Kristus, jantung Kristus, paru-paru Kristus. Saudara yang sembuhkan, kaki Kristus, semua tulang-tulang, otot-otot, saraf-saraf Kristus. Semua dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dan sudah makan icawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku untuk pengampunan segala dosamu. Segala dosa kita taken away. Masa lalu, masa kini, masa depan, selama-lamanya. Sudah dihapus. Ya, kita mewarisi Kanaan. Tidak kebenaran Allah dalam Kristus, mewarisi Kanaan, tanah yang mengalir susu dan madu, kota-kota, rumah-rumah yang besar yang baik isinya kita tidak bangun, kita tidak isi, kita yang memilikinya. Sumur-sumur, sungai, mata air danau, di gunung, di lembah kita ngegali, kita yang minum airnya. Kebun-kebun anggur, zaitun, ara, delima, kita tidak tanami, kita yang makan buahnya. Batunya mengandung besi, gunungnya mengandung tembaga, harta karun Kristus dalam bejana tanah liat ini, kita yang memilikinya. Gandum jelai kita makan, tidak perlu berhemat. Kita mewarisi dunia ini, wealth and health di bawahnya, mewarisi berkat Abraham, diberkati berlimpah-limpah, dimultiplikasi, panen raya besar, manifestasi berkat hujan air, golden oil dari golden pipe, berkat-berkat pneumatikos in heavenly places, warisan anak sulung, karisma, karena romo, semua janji, semua apa yang Tuhan sumpah juga di Alkitab, berkat-berkat buat kita, semuanya sudah dibayar dengan overpayment, dengan darah yang mahal. Saudara yang kekasih, bukan kacauan yang atasnya kita mengucap syukur, ada persekutuan kita dengan darah Kristus. Amin. Minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Syukur saudara.